Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada merek yang ya begitu nempel aja di kepala Anda buat kategori tertentu? Padahal mungkin bukan yang pertama muncul secara fisik gitu. Iya ya, sering kali begitu. Nah, hari ini kita mau bongkar bab 3 dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Ini karyanya Ulrich dan Jack Trout ya. Betul, buku klasik itu. Hukum pikiran. Wah, intinya ini cukup mengejutkan tapi kuat banget. Lebih baik jadi yang pertama masuk ke benak calon konsumen. Kebenak ya, bukan sekedar ke pasar. Iya, daripada cuma jadi yang pertama nongol di pasar. Yuk kita gali deh, kenapa ini penting banget buat pemasaran modern. Ya, ini ide sentral banget sih. Ini kelanjutan logis dari pemahaman kalau pemasaran itu ya pertarungan persepsi. Persepsi ya kuncinya. Betul. Kalau persepsi itu realitas di dunia pemasaran, ya medan perangnya itu bukan di toko atau marketplace, tapi ya di situ, di pikiran konsumen. Hukum ini kunci buat ngerti gimana rebutan ruang di kepala itu. Oke, mari kita bedah lagi. Jadi, hukum ini bilang, merebut posisi pertama di benak itu segalanya. Kedengarannya absolut banget ya. Kok bisa sekrusial itu? Di buku kan ada contoh klasik tuh, IBM sama mainframe. Banyak yang mungkin lupa ya. Remington Rand dengan UNIVAC-nya itu sebenarnya lebih dulu. Iya, UNIVAC duluan. Tapi siapa coba yang berhasil punya kategori komputer di benak publik waktu itu? Ya IBM kan? Lewat pemasaran yang gila-gilaan dan cerdas pastinya. Nah, contoh IBM itu pas banget. Bukan cuma soal dikenal, tapi IBM itu berhasil mendefinisikan apa itu komputer di kepala orang banyak pada masanya. Mereka ngerebut konsep kategorinya duluan. Oh, jadi definisi kategorinya yang direbut ya? Iya. Makanya ini nunjukin betapa susahnya, bahkan mungkin mustahil ya, ngubah pikiran orang yang udah kebentuk kokoh gitu. Sekali satu merek nancep sebagai yang pertama atau pemimpin di benak orang, wah buat ngoyahinnya itu butuh sumber daya gede banget. Dan seringnya ya sia-sia. Gitu ya. Pikiran kita kan bukan kayak dokumen komputer yang bisa diedit seenaknya ya kan? Bener juga, itu poin bagus banget. Persepsi jadi kayak, ya benteng pertahanan gitu ya. Dan kita lihat pola yang sama di perusahaan lain kan, kayak uang laboratorius itu. Iya, uang. Mereka kan pionir tuh di word processor, itu loh mesin ketik elektronik canggih buat ngolah kata zaman dulu. Tapi pas pasar geser ke komputer personal, uang susah banget masuknya. Padahal udah keluarin jutaan dolar. Kenapa tuh? Ya itu dia, karena di benak konsumen, uang itu ya perusahaan word processor, titik. Udah kekunci identitasnya di situ. Oh gitu. Jadi, usaha buat yakinin pasar kalau mereka juga main di komputer personal, itu kayak ngelawan arus persepsi yang udah deres banget. Malah, perjuangan uang ini kalah ekstrim dibanding kasus Xerox. Xerox. Ini sih nama yang udah identik banget sama mesin fotokopi ya. Saya baca mereka nyoba masuk pasar komputer sampai 25 tahun loh. Dan ngabisin miliaran dolar. Tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nihil. Miliaran dolar itu. Gila ya. Itu bener-bener nunjukin betapa kuatnya persepsi yang udah nempel di kepala orang ya. Duit ternyata bukan segalanya. Tepat sekali. Kalau persepsi udah kokoh ngelawan Anda, duit sebanyak apapun bisa jadi ya cuma kebuang aja. Tapi sebaliknya nih, kalau benak konsumen masih kosong, masih baru, masih terbuka buat kategori baru, investasi yang relatif kecil aja bisa bikin keajaiban. Contohnya? Ya lihat aja Apple Computer. Modal awalnya cuma $91.000 dari Mike Markla waktu itu. Kecil kan? Wah, jauh banget ya kontrasnya sama Xerox tadi. Apple bisa masuk karena pas itu konsep komputer personal masih baru banget di kepala orang kebanyakan. Belum ada pemilik kategori yang jelas, dan kayaknya nama juga ngaruh ya. Oh, ngaruh banget. Nama Apple yang simple itu jauh lebih gampang diingat dan masuk ke benak dibanding nama kompetitor awal yang, teknis banget kayak MITS Altair 8800 atau Commodore PET. Ya juga ya, susah nyebutnya. Nama yang simple gampang diasosiasiin, itu keuntungan gede banget dalam rebutan tempat di pikiran. Ini menarik nih, karena hukum pikiran ini kayaknya sedikit ngubah hukum kepemimpinan dari bab sebelumnya. Iya, bab 1 itu. Iya, ternyata jadi yang pertama di pasar itu cuma berguna kalau itu ngebantu kita jadi yang pertama di benak gitu ya. Persis. Itu dia poinnya. Jadi, yang pertama di pasar fisik itu nggak ada artinya kalau gagal jadi yang pertama di benak. Sejarah kan penuh contoh produk pertama yang akhirnya hilang. Contohnya apa aja tuh? Ya kayak tadi, MITS Altair 8800 yang sering dibilang PC pertama, terus ada TV Dumont, mobil Duria,
mesin cuci Hurley. Mereka mungkin pionir, tapi ya gagal ngerebut dan nahan posisi di pikiran konsumen. Posisi di benak itu loh, aset pemasaran yang paling berharga. Jadi kesimpulan utama dari sesi kita kali ini jelas banget ya. Fokus utama pemasaran itu harusnya bukan cuma bikin produk yang lebih baik, tapi gimana caranya menangin tempat pertama di benak target konsumen Anda untuk kategori yang Anda incar tentunya. Betul. Pasar fisik, penjualan, market share, itu semua cenderung ngikutin apa yang udah berhasil nancep di pikiran. Usaha buat frontal ngelawan pemimpin yang udah kuasain benak, itu seringnya ya capek dan mahal banget. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda renungkan. Kalau emang sesulit itu ngubah persepsi yang udah ada, dan posisi nomor 1 di benak buat kategori tertentu udah dipegang kompetitor, terus, strategi apa dong yang lebih cerdas daripada nyoba gusur mereka langsung? Strategi alternatifnya apa ya? Apakah mungkin jawabannya itu di penciptaan kategori baru? Kategori di mana Anda yang bisa jadi nomor 1 di benak orang? Wah, menarik. Menciptakan medan perang baru ya. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut kan? Betul, sebuah pemikiran yang menantang buat strategi Anda ke depan. Coba deh perhatiin merek-merek di sekitar Anda. Mana yang benar-benar punya satu kata atau posisi unik di kepala Anda. Dan kenapa bisa gitu ya? Bahan renungan yang menarik. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.